Ya, oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto masih dalam video-video pembelajaran matematika. Dalam video kali ini kita masih membahas tentang materi koordinat kartesius untuk bagian yang kedua. Materi apa saja yang akan kita bahas untuk pembelajaran kita kali ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, oke, mari kita lanjutkan materi kita tentang koordinat kartesius untuk bagian yang kedua. Ya, apa yang akan kita pelajari di sini? Mari kita lihat bersama-sama. Ya, yang pertama kita akan mempelajari adalah posisi titik terhadap titik asal. Nah, apa itu titik asal? Titik asal itu adalah titik pangkal dari koordinat. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, titik asal itu adalah titik yang berada di tengah-tengah sini, ya. Ini disebut titik asal atau titik pangkal, ya. Koordinatnya berapa? Koordinat dari titik asal atau titik pangkal itu adalah 0,0, ya. Nah, sering dia diberi nama titik O gitu ya, sering dinamakan dengan titik O, 0,0. Ini koordinat dari titik asal ini atau titik pangkal, ya. Ada yang menyebut titik asal, ada juga yang menyebut titik pangkal, ya. Oke, jadi kita akan belajar bersama-sama tentang ini posisi titik terhadap titik asal atau titik pangkal. Ya, coba perhatikan titik A, titik ini yang sudah ada dalam koordinat kartesius. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, oke. Mari kita lihat bersama. Nah, perhatikan tabel yang berada di samping kanan ini. Titik A itu koordinatnya 2,6 ya. 2,6 ini ya, karena kalau kita tarik garis ke bawah memotong sumbu I di angka 2 dan sumbu I-nya di angka 6, sehingga koordinatnya adalah 2,6. Nah, posisi titik A terhadap titik asal itu adalah 2 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Nah, maksudnya apa? 2 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas itu maksudnya adalah seperti ini. Ketika kita berjalan dari titik asal ini ya menuju titik A, kita membutuhkan 2 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas ya, 6 kotak ke atas kan, seperti itu. Nah, itu maksudnya. Jadi posisi titik A terhadap titik asal itu bisa diartikan ketika kita berjalan dari titik asal menuju titik A, kita membutuhkan berapa satuan ke kanan atau ke kiri dan juga berapa satuan ke atas atau ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, contoh lagi titik B ini, titik B ya, koordinatnya 5,5 di sini ya kan. Kalau kita tarik ke sini kan 5, ke sebelah kiri sumbu Y itu 5 ya, ini koordinatnya 5,5. Nah, berarti posisi titik B ya, posisi titik B terhadap titik asal ya, kita berjalan dari titik asal menuju titik B ya, itu maksud dari posisi titik B terhadap titik asal. Berjalan dari titik asal menuju titik B butuh berapa langkah atau berapa satuan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kita membutuhkan 5 satuan ke kanan dan juga 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke atas, sehingga posisi titik asal, posisi titik B terhadap titik asal itu adalah 5 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Oke, demikian. Jadi kalau posisi titik B terhadap titik asal berarti kita berjalannya dari titik asalnya itu ya menuju titik B. Nah, sekarang kalau titik C ya, posisi titik C terhadap titik asal ya. Nah, koordinatnya titik C itu negatif 4,3 ya, negatif 4,3. Tentang koordinat di video sebelumnya kita sudah belajar. Nah, posisi titik C terhadap titik asal berarti kita berjalan dari titik asal menuju titik C. Kita membutuhkan 4 satuan ke kiri ya, 1, 2, 3, 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Ya, jadi posisi titik C terhadap titik asal adalah 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Contoh lagi yang titik F ini ya. Kalau posisi titik F terhadap titik asal berarti kita berjalan dari titik asal ya menuju titik F. Kita membutuhkan berapa satuan ke kiri? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kita membutuhkan sampai di sini 5 ya. 5 satuan ke kiri dan
Kita hitung lagi ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata kita membutuhkan 6 satuan ke bawah. Jadi 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Ya, contoh lagi adalah titik G di sini. Titik G itu koordinatnya 5,-4 ya. X-nya 5, Y-nya -4. Ternyata kita membutuhkan 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Ya, posisi titik G terhadap titik asal, ya, dari titik asal kita berjalan sampai titik G. Kita membutuhkan 5 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 4 satuan ke bawah, 1, 2, 3, 4. Ya, oke, itu posisi titik terhadap titik asal. Ya, jadi ketika kita ditanya posisi titik A terhadap titik asal, berarti kita berjalan dari titik asal menuju titik A. Ya, begitu juga posisi titik asal, posisi titik F terhadap titik asal, berarti kita berjalan dari titik asal menuju titik F. Ya, oke, tinggal dihitung saja berapa satuan ke kanan dan ke kirinya, dan juga berapa satuan ke atas dan ke bawahnya. Ya, sebenarnya kalian mungkin bisa menyimpulkan ini dari angka-angka ini, dari koordinatnya, kemudian dari angka-angka yang ini 5,5, ini 55. Ya, silahkan disimpulkan sendiri ya. Ya, ini angka-angkanya berhubungan ini sebenarnya. Ya, oke, itu posisi titik terhadap titik asal. Ya, titik asal itu titik yang ada di tengah-tengah ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita belajar tentang, nah ini, posisi terhadap titik lain ya, posisi suatu titik terhadap titik lain. Oke, kita masih menggunakan koordinat kartesius yang ini ya. Dari titik A ini titiknya adalah 2,6 ya, koordinatnya. B ini titiknya 5,5 ya. Kemudian C ini koordinatnya -4,3 ya, ini ya, -4,3. Nah, kita mau melihat posisi titik terhadap titik lain ya. Ini koordinatnya nanti bisa dilanjutkan sendiri, titik D, E, F, G, H ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Posisi titik A terhadap titik C adalah 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Ya, maksudnya seperti apa? Ya, perhatikan. Posisi titik A terhadap titik C. Berarti kita berjalannya diawali dari titik C ini menuju titik A ya, menuju titik A. Oke, dari titik C ini menuju titik A kita butuh ke kanan ini ya. Ke kanannya berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 6 satuan ke kanan. Kemudian ke atasnya berapa? 1, 2, 3. Oh, 3 satuan ke atas. Ya. Jadi posisi titik A terhadap titik C itu artinya kita berjalan dari titik C menuju ke titik A. Dari titik C menuju ke titik A ini. Ya, oke, demikian. Nah, bagaimana kalau sekarang dibalik posisi titik C terhadap titik A? Berarti titik acuannya adalah titik A ini. Artinya titik awalnya adalah titik A. Berarti kita harus berjalan dari titik A, ya itu saya hapus dulu. Ini. Ya, oke. Kita akan berjalan dari titik A menuju titik C. Berjalan dari titik A menuju titik C. Berarti kita membutuhkan 6 satuan ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Ya, oke. Jadi kita membutuhkan 6 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Oke, sekarang sudah bisa membedakan ya posisi titik A terhadap titik C dengan posisi titik C terhadap titik A. Ya, coba perhatikan ini hasilnya tidak sama. Ya, jadi kalau posisi titik A terhadap titik C berarti kita berjalan dari C ke A. Tapi kalau sebaliknya, yang kedua ini posisi titik C terhadap titik A, kita berjalan dari titik A menuju titik C. Ya, berikutnya adalah posisi titik D terhadap titik H. Nah, mari kita lihat bersama. Posisi titik D terhadap titik H itu saya hapus dulu semua ya.
Oke, posisi titik D terhadap titik H. Berarti kita berjalannya adalah dari titik H menuju titik D. Titik H di sini, ya ini, menuju titik D yang ada di sini. Kita harus ke kiri dulu. Ke kiri berapa satuan? Kita lihat ini ya. Oke, ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata 8 satuan ke kiri dan berapa satuan ke atas dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ternyata kita membutuhkan 8 satuan ke kiri dan 12 satuan ke atas. Ya, itu posisi titik D terhadap titik H. Ya, oke. Berikutnya lagi nih, posisi, nah kalau dibalik posisi titik H terhadap titik D, berarti kalau tadi dari H ke D itu kita 8 satuan ke kiri, kalau dibalik pasti 8 satuan ke kanan. Sekarang kalau dari D ke H ya, kita berjalan dari D ke H, kita membutuhkan ke kanan dulu ya kan. Nah, ke kanan dulu 8 satuan dan juga 12 satuan ke bawah. Kebalikannya ya, kebalikannya. Ya, kalau tadi ke atas, sekarang ke bawah. Oke, saya rasa itu tidak terlalu sulit ya. Oke, yang penting dipahami ketika kita ditanyakan posisi titik ya. Misalkan ini posisi titik H terhadap titik D, berarti kita berjalannya dari titik D. Titik awalnya adalah titik D menuju ke titik H. Ya, seperti itu. Ya, oke. Demikian posisi titik terhadap titik yang lain. Oh ya, masih ada lagi. Posisi titik E terhadap titik B, berarti titik acuannya adalah titik B. Kita berjalan dari titik B menuju ke titik E ya. Titik B mana? Oh ini titik B. Menuju titik E. Ya, titik E di sini. Ya, kita butuh berapa satuan ke kiri? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kiri dan kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke bawah ya. Jadi posisi titik E terhadap titik B adalah 8 satuan ke kiri dan 8 satuan ke bawah. Ya, kalau dibalik misalkan posisi titik B terhadap titik E ya tinggal dibalik aja, ini kiri kanannya atas bawahnya dibalik saja sebenarnya. Ya, oke, demikian untuk posisi titik ya terhadap titik lain. Saya rasa ini sudah jelas ya. Sudah jelas. Nah, berikutnya kita lanjutkan yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Oke, kita lihat ini gambarnya dulu ya. Kita lihat gambarnya ini. Ya, ini ada koordinat kartesius, kemudian ada garis, ada 3 garis ini ya. Ada yang berwarna merah, ada biru, dan juga ada yang berwarna hijau. Ya, yang berwarna hijau kita beri nama garis M. Yang berwarna biru kita kasih nama garis N. Ya, ini tadi N. Dan kemudian yang berwarna merah kita kasih nama garis P. Ya, oke. Nah, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, mari kita lihat. Kita lihat dulu dari garis M. Ya. Kalau kita lihat ini, garis M ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Ya, perhatikan garis M ini. Ya, dia berdiri tegak ini ya. Nah, dengan sumbu Y yang ini ya. Nah, ini kan garis M. Sumbu Y di sampingnya ya, dia sejajar ya kan? Ya, jadi garis M ini sejajar dengan sumbu Y. Ya. Ya, selain sejajar dengan sumbu Y, ya selain sejajar dengan sumbu Y, garis M ini juga dia tegak lurus dengan sumbu X. Jadi garis M ini dikatakan dia sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Garis M itu sejajar sumbu Y, garis M juga tegak lurus dengan sumbu X. Nah, sekarang bagaimana dengan garis N? Garis N ini sejajar dengan sumbu apa? Nah, sumbu yang mendatar, karena garis N itu mendatar, sumbu yang mendatar yaitu sumbu X. Berarti garis N-nya itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus ya, tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti garis N ini sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y ya, ini kan. Nah, ini garis N-nya ini mendatar, sedangkan garis sumbu Y-nya ini. Nah, dia berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus itu artinya membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi garis N sejajar dengan sumbu X
dan garis N ini tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, oke, itu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, berikutnya bagaimana dengan garis P ya? Nah, kalau garis P ini hanya dikatakan dia memotong saja. Garis P ini memotong sumbu X ya, memotong sumbu X di sini ya kan? Nah, karena dia tidak tegak lurus perpotongannya ya, sehingga tidak boleh dikatakan tegak lurus, tapi dia hanya garis P ini memotong sumbu X. Tapi selain memotong sumbu X, garis P ini juga memotong sumbu Y karena dia memotong sumbu Y di titik ini ya kan? Garis ini ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk garis P ini dia tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus baik dengan sumbu X dan sumbu Y. Dia hanya dikatakan bahwa garis itu memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Ya, itu posisi garis terhadap sumbu. Nah, di sini sekarang kita juga akan melihat titik potongnya. Nah, di situ ada titik-titik ya. Nah, titik A ini 3,2 ini disebut titik perpotongan dari garis M dan juga garis N. Jadi titik potong garis M dan garis N itu adalah 3,2. Di sini titik potongnya. Nah, ini kan titiknya 3,2. X-nya 3, Y-nya 2 ya. X-nya 3, Y-nya 2. Nah, itu. Jadi perpotongan garis M dan N adalah titik 3,2. Ini namanya titik potong ya. Titik potong. Ya. Titik potong. Oke, nah sedangkan titik potong dari garis M dan garis P ya, ini garis M, ini garis P yang merah, perpotongannya berada di bawah sini ya. Kita kasih nama titik B, koordinatnya berapa? 3,-6 ya. Jadi titik potong garis M dan garis P adalah 3,-6. Nah, sedangkan C ini titik potong dari garis apa? Kita lihat saja. Oh, ini titik potong dari garis ini yang merah ini P dan yang ini biru yaitu garis N ya. Jadi titik C ini adalah titik potong dari garis N dan juga garis P ya. Ini titik potong dari garis N dan garis P. Ya, oke, demikian itu untuk titik potong ya. Titik potong garis. Nah, titik potong sumbu juga bisa kita lihat ya. Titik potong sumbu mari kita lihat. Misalkan titik potong garis ya, titik potong garis M ya, garis M dengan sumbu X ya, dengan sumbu X. Nah, kita lihat titik garis M itu ini dia memotong sumbu X di mana? Oh, di sini ya, kan sumbu X-nya yang ini kan, yang mendatar ini ya, yang mendatar ini. Nah, ini sumbu X-nya. Nah, ini garis M-nya. Oh, berarti titik potongnya di sini. Titik potong dengan sumbu X di angka 3. Berarti dia titik potongnya adalah 3,0 ya. 3,0. Nah, garis M ini hanya memotong sumbu X saja. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, berarti tidak mungkin memotong sumbu Y. Jadi hanya memiliki titik potong dengan sumbu X. Nah, begitu juga dengan garis N. Garis N ini sejajar dengan sumbu X, jadi dia tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X. Yang dipunyai adalah titik potong dengan sumbu Y. Di mana? Di sini nih. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Ya, titiknya berapa ini? Oh, titiknya di sini adalah 0,2 ya. Ya, 0,2 di angka 2, Y-nya 2, X-nya 0. Ya, oke, demikian. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau garis P, nah garis P ini memotong sumbu X di mana? Oh, di sini. Berarti kita nulisnya koordinatnya titik potong garis P dengan sumbu X adalah -3,0 ya. Ya. Kalau titik potong dengan sumbu Y di mana? Oh, di sini karena ya di sini berarti dia 0,-3. Ya, oke. Tuh, titik potong dengan sumbu juga ya. Jadi selain kita mempelajari tentang posisi garis terhadap sumbu, kita juga mempelajari tentang titik potong, baik titik potong dari dua garis maupun titik potong garis dengan sumbu koordinat. Ya, oke, demikian. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Kalau belum jelas, ingat bahwa ini bentuknya video, jadi bisa kalian ulang-ulang sampai kalian paham. Ya. Oke, seperti biasa, di akhir video saya selalu memberikan soal latihan yang bisa kalian gunakan untuk
berlatih untuk lebih memperdalam materi yang kita pelajari saat ini. Ya, ini yang pertama posisi titik terhadap titik asal dan juga terhadap titik yang lain. Silahkan bisa dicoba dikerjakan ya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa tulis di kolom komentar dan kita bahas bersama-sama. Ya, soal latihan yang berikutnya ini ya. Ini ada sumbu koordinat, ada koordinat kartesius, ada garis M, garis N, garis K, dan garis L. Ya, nah silakan nanti bisa dikerjakan ya. Ada 5 soal di sini ya. 5 soal ini silakan nanti dicoba dikerjakan. Kalau masih ada kesulitan, silakan kalian sekali lagi menulis di kolom komentar dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, oke, demikian untuk video pembahasan tentang materi koordinat kartesius untuk bagian yang kedua ya, atau bagian yang terakhir. Jadi untuk materi koordinat kartesius ini hanya saya bagi menjadi dalam 2 buah video ya. Oke, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Oke, demikian untuk video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang dengan setia menyaksikan video-video pembelajaran saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat.